Ini sudah ada ya. Halo, Halo, Kak. Mbak Cynthia. Halo, Apa kabarnya dokter malam ini? Terlihat baik. Alhamdulillah baik. Mbak Cynthia apa kabar? saya juga baik, dok. Terima kasih. Ya, iya. Suaranya jelas Dok, ya? Aman ya? jelas-jelas. Kalau saya gimana? Dokter bisa dengar suara saya jelas? Aman, aman. Oke, aman ya, dok. Ya. Berarti kita bisa langsung aja nih, dok. Kenapa? Kita bisa langsung aja Boleh, kita mulai obrolan aja. seru. Iya. Kayaknya juga udah banyak nih teman-teman pejuang jerawat yang sudah bergabung malam ini. Sesuai dengan topik kita ya, dok ya. Apakah Ya, kamu pejuang jerawat? benar. Oke, kali ini kita akan ngobrol seru dengan Dr. Listia Paramita, spesialis kulit dan kelamin. Jadi expertnya ngebahas mengenai kulit, ya dok ya. Mengenai langkah apa sih yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita perhatikan, karena banyak banget ya dok ya di luar sana pejuang jerawat. Kenapa Banyak, banyak. sampai harus dibilang pejuang jerawat? Karena ceritanya macam-macam ya dok ya. Ada yang Betul. Ada yang cerita, kenapa sih timbul lagi, keluar lagi jerawatnya. Ada juga yang Benar. cerita, aku berhasil setelah sekian Hmm. lama. Gitu. Sebenarnya Benar. di balik semua itu, di balik cerita itu semua pasti ada nih langkah yang memang harus diperhatikan untuk seorang pejuang jerawat. Karena kan Hmm. kita belum tahu detail sebenarnya mengenal jerawat itu bagaimana ya dok ya. Kalau kita Hmm. lihat nih secara general aja, jerawat itu macam-macam ya dok ya. Hmm. 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 Betul. Boleh deh, langsung aja nih dokter. Oke, jadi gini. Silakan berbagi ilmunya untuk kami semua di sini. Iya, iya. Gini, jadi memang si jerawat ini kisahnya banyak banget ya. Jerawat itu kisahnya macam-macam, pejuang jerawat juga banyak gitu. Karena memang si jerawat ini atau acne ini memang eh, apa namanya banyak terjadi, common, biasa gitu. Bahkan sering kadang-kadang pada populasi tertentu, misalnya populasi remaja, sering. Bahkan penelitian menunjukkan di atas 80% itu remaja pasti mengalami yang namanya jerawat. Bukan Entah itu ya. jerawat yang mungkin ringan, entah itu jerawat yang sedang atau mungkin yang berat gitu ya. Tapi di atas 80% itu pernah mengalami gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi dulu gitu. Jerawat ini atau acne ini adalah suatu gangguan pada kulit gitu. Jadi gangguan pada struktur pilosebaceus namanya. Jadi gangguan pada kulit. Rentangnya dia lumayan luas, mulai dari yang sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat. Makanya pengobatan jerawat itu bisa beda-beda. Sama-sama jerawatan nih, misalnya saya jerawatnya parah, pengobatannya pasti berbeda dengan mungkin teman saya yang jerawatnya sangat ringan. Dia pakai produk over the counter aja bisa, saya nggak bisa karena udah sampai meradang-meradang banget misalnya kayak gitu. Nah, itu yang perlu dikenali dulu gitu bahwa si gangguan pada pilosebaceus ini atau si acne vulgaris ini adalah suatu kondisi yang kronis. Jadi bisa berlangsung bertahun-tahun. Kan tadi Mbak Cynthia sempat sebutin ya, udah hilang, termuncul lagi. Nanti hilang, nanti muncul lagi. Gitu ya. Tadi, karena itu gangguan yang lumayan kronis. WHO bahkan mengklasifikasikan si acne vulgaris ini sebagai penyakit kulit satu satu lingkup dengan dermatitis atopik karena mudah kambuhnya dan kronisnya. Disebutkan jerawat itu bisa diderita sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun itu ada gitu. Makanya dalam ilmu kesehatan kulit, merawat kulit yang gampang berjerawat itu ada dua fase gitu. Ketika flare up aktif ya, lagi merah-merah, bernanah-bernanah, itu fase aktif, maka perlu obat yang kuat untuk segera menghentikan peradangannya, untuk segera mengatasi inflamasi atau kemerahan yang terjadi. Kejar-kejaran kita sama waktu. Karena apa? Makin inflamasinya hebat, tidak tertangani dengan baik, maka yang ditakutkan adalah sequel yang akan muncul di belakang nanti.
bekas jerawat, ada bopeng, ada keloid, ada scar hypertrophic, kayak gitu-gitu. Itu sequel nanti di belakang. Makanya kita kejar-kejaran nih, supaya radangnya tuh yuk kita beresin cepet. Ketika semua radangnya sudah beres, kulitnya sudah terkontrol, jerawatnya sudah tenang gitu ya, kita masuk ke fase maintenance. Step kedua nih, fase maintenance. Fase maintenance ini dilakukan untuk menjaga supaya hasil pengobatan tadi, misalnya saya ya butuh obat dokter karena kan meradang banget, supaya tadi setelah diobatin sama dokter kan udah membaik. Nah, fase maintenance ini untuk menjaga supaya kulitnya tuh dalam kondisi stabil, tetap dalam kondisi baik. Kalau fase maintenance-nya ini tidak dikerjakan, hanya fase aktifnya aja yang diberesin tadi pas jerawatnya meradang-meradang, diobatin, udah kelar, begitu kelar, seneng, aduh udah kelar. Terus tidak merawat kulit sama sekali, itu tadi yang Mbak Cynthia bilang, muncul lagi. Nanti reda lagi, diobatin lagi, reda lagi. Nanti muncul lagi, gitu terus. Kadang-kadang itu yang membuat para pejuang jerawat ini frustasi. Kok nggak beres-beres ya dok jerawatnya? Hilang timbul gitu terus silih berganti. Tadi ada fase maintenance yang perlu diperhatikan sebetulnya. Gitu. Ada kemungkinan nggak nih dok, misalnya nih, ketika mulai muncul tanda-tanda seperti apa yang harus membuat kita langsung mengikuti? Mungkin ada tanda-tanda di kulit kita yang artinya nih, sebenarnya ada awal mungkin ada keluhan lain yang muncul dulu, itu gimana dok? Ya, jadi gini, tadi ya, karena kan jerawat itu gradingnya ada tadi ya, dari yang sangat ringan, sedang, berat, sangat berat gitu kan. Nah, teman-teman harus paham bahwa tadi jerawat itu adalah gangguan pada kulit. Maka ketika terjadi reaksinya itu berlebihan banget, ya, masuk ke grade misalnya berat, atau mungkin medium, mulai dari yang sedang ya, sedang, berat, sangat berat, itu biasanya tidak mempan dengan skincare OTC aja. Gitu. Kadang-kala perlu kita kasih pengobatan yang lebih kuat, yang tepat sasaran untuk bisa benar-benar meredam si jerawatnya. Kalau sudah membaik, itu boleh skincare tetap dilanjutkan, masuk ke fase maintenance tadi makanya, gitu. Fase maintenance itu harus jalan terus, gitu. Nah, fase maintenance ini atau ketika kita mengobati jerawat ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jerawat itu triggernya atau pemicunya itu banyak. Yang paling deket faktor lifestyle. Itu kadang-kadang dilupakan. Jadi cuman fokusnya aduh diobatin apa ya, pakai obat apa, pakai produk apa, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, tidak memperhatikan lifestyle-nya. Jerawatnya jadi on off tadi. Gitu. Oke nih dok. Jadi langsung nyambung aja nih dengan lifestyle, dengan pola pola makan seperti apa, karena dari makanan juga bisa memberi pengaruh ya dok ya. Ngaruh karena tadi ya lifestyle kan berpengaruh gitu, lifestyle itu berpengaruh. Pola makan yang tidak sehat ya pasti memicu jadi jerawat muncul lagi gitu. Jadi apa nih kira-kira yang menjadi langkah penting untuk harus kita perhatikan selain menjaga kesehatan kulit dari sisi pola makan dan pola hidup, apa nih dok yang bisa dokter sarankan untuk pejuang jerawat? Oke, jadi gini, untuk mencapai state bebas jerawat yang perlu diingat adalah ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah menggunakan skincare yang tepat. Jadi untuk merawat kulit pakai skincare yang sesuai. Jangan terlalu agresif, jangan pakai skincare yang malah menimbulkan iritasi misalnya. Pakai yang gentle, pakai yang lembut, gitu kan? Yang kedua, obat jerawatnya harus tepat. Karena kan tadi ya ada ringan, medium, sedang, berat, sangat berat. Maka obat jerawatnya pasti kan berbeda. Nah, obat jerawatnya ini harus sesuai dengan grade jerawatnya, gitu. Yang ketiga adalah perbaikan lifestyle. Kita tidak bisa mencapai state bebas jerawat, tapi lifestyle-nya berantakan.
atau pengen bebas jerawat tapi obat jerawat dan skincare-nya nggak bener. Jadi tiga-tiganya ini harus ada, tiga-tiganya harus bersinergi. Ketika nanti jerawatnya sudah terkontrol nih, kayak tadi yang saya sampaikan, sudah terkontrol dengan pengobatan, maka masuk ke fase maintenance. Jangan dilupain nih fase maintenance. Fase maintenance ini adalah menjaga supaya kondisi kulitnya tetap dalam kondisi stabil. Jerawatnya tenang, nggak gampang ngamuk, nggak gampang muncul, hilang timbul. Gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi nih kadang nih dok ya kita suka dengar nih cerita dari pejuang jerawat, aduh udah nyobain skincare, kemudian baru coba sebentar sudah mengeluh, dianggapnya aduh ini kayaknya nggak cocok nih gitu. Ya. Kayak tadi dokter bilang ya, rutinitas, kemudian maintenance itu sangat penting. Betul. Ada aja yang kadang kita kayak gitu, baru coba sebentar kayaknya nggak cocok nih, nggak bisa ngilangin gitu. Jadi gini, perlu diingat bahwa produk tertentu yang untuk mengatasi jerawat, obat skincare ya, obat jerawat lah terutama, itu kan butuh waktu ya untuk bekerja. Tidak hari ini ditempelin krimnya, diolesin krimnya terus besok pagi langsung sembuh gitu. Kayaknya kok enggak gitu kan, selalu butuh waktu kan untuk membaik, itu kan butuh waktu, apalagi tadi ketika tingkat peradangannya lumayan hebat gitu, masuk ke grade jerawat yang medium atau berat, sangat berat, itu lebih lama lagi proses penanganannya gitu. Nah yang perlu diperhatikan adalah ya tadi, tunggu dulu gitu, tunggu dulu, kasih kesempatan si produk itu bekerja dulu, jangan buru-buru, karena kalau bentar ganti ini, bentar ganti itu, sebenarnya mungkin bukan tidak cocok ya, tapi si obatnya atau si produknya belum bekerja. Kecuali kalau memang ada reaksi negatif yang muncul, ya, misalnya kayak, kok dipakai panas ya, kok dipakai malah gatel ya di kulit ya, kok dipakai malah beruntusnya tambah banyak misalnya kayak gitu. Coba di stop dulu, sebentar, diistirahatkan dulu nih. Misalnya baru nyoba produk X gitu ya, kemarin-kemarin pakai produk skincare yang biasa digunakan, kulitnya stagnan, membaik enggak, memburuk tapi juga enggak, sama aja gitu-gitu. Terus kita pengen nambah nih, pakai produk tertentu nih biar makin cepat misalnya perubahannya atau perbaikannya. Nah kita coba tadi kan, ketika tadi ada reaksi negatif dan kita tahu ada penambahan produk tertentu tadi, dan setelah ditambahkan kok ada reaksi negatif, panas banget, terbakar, gatel misalnya, berhentikan dulu gitu. Itu sign tanda dari kulit, mungkin kulitnya masih belum siap, satu, dengan penambahan produknya, atau yang kedua, kulitnya ya simply nggak cocok aja dengan formula produk yang digunakan gitu. Kalau melihat kondisi yang dialami tiap orang itu berbeda-beda, kemudian seperti apa ya, atau sudah di tahapan mana nih yang harus kita langsung memutuskan kayaknya harus langsung ke dokter nih, jerawatnya ya, udah yang itu langkah di tahapan mana nih yang harus kita memutuskan untuk oh aku perlu ke yang lebih expert misalnya kayak gitu ya Mbak Cynthia ya. Jadi gini, ada beberapa kondisi memang. Kita ngomong dari yang ringan dulu. Jerawatnya ringan sih, tapi sudah ganti produk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, nggak ada improvement misalnya. Dan itu dicoba sudah dalam waktu yang cukup lama, misalnya setahun, 6 bulan sampai setahun misalnya. Udah gonta-ganti, kok nggak membaik-membaik. Yuk coba ke dokter. Jangan-jangan pengobatannya belum tepat pertama, atau jangan-jangan ada faktor lain, bukan murni jerawat misalnya, ada kondisi dermatitis mungkin di area wajah, atau mungkin ada dermatitis seboroid tadi, ada eksim atau dermatitis seboroid, itu kan bisa ya kadang bercampur jadi satu, kelihatannya seperti jerawat tapi ternyata bukan jerawat murni misalnya kayak gitu. Itu boleh tuh ke dokter. Kemudian yang kedua adalah ketika reaksi radang yang terjadi adalah hebat atau sangat hebat. Reaksi radang itu kelihatan. Jadi dia warnanya merah. Dipegang ada kalornya. Kalor itu rasa hangat. Jadi nyendol, dipegang kok agak hangat ya. Nah itu tanda radang.
Makin hebat lagi radangnya, ada nyeri. Kesentuh dikit nyeri, kena air wudhu, wuduh sakit banget nih, gosok muka sakit, misalnya kayak gitu. Atau tadi ada reaksi radang yang berlebihan sampai ke bernanah misalnya. Banyak banget misalnya semuka yang tadinya cuma merah-merah doang, kok makin hari makin ngembang ya. Mulai tuh ada titik-titik nanahnya, disentuh sakit, buat sujud nyut-nyutan misalnya kayak gitu. Yuk ke dokter kalau kayak gitu. Karena radangnya sudah hebat. Biasanya masuk ke grade sedang, berat, atau mungkin sangat berat juga bisa. Jadi perlu obat yang lebih kuat untuk bisa kita tadi kejar-kejaran mengurangi reaksi radangnya. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara yang tahapnya masih sedang ya dok ya, ketika kita melihat sudah ada timbul keluhan-keluhan di kulit kita, kok kayaknya nih kayak tadi dokter bilang ada radang, terlihat merah gitu. Langkah awal misalnya kita langsung memilih dengan skincare dulu, kemudian apa hasil seperti apa nih dok yang bisa menjadi acuan kita kalau memang skincare ini bisa meredakan radangnya nih, bisa meredakan yang sedang menjadi keluhanku gitu. Itu bisa dilihat gimana dok? Nah, kalau misalnya tadi kita ngerasa ini merah gitu ya, merah, mulai meradang, skincare selalu pilih yang gentle gitu, yang lembut, yang tidak menyebabkan iritasi di kulit, tidak memperburuk atau memperberat reaksi radangnya gitu. Jangan terlalu agresif memanipulasi kulitnya. Misalnya, ketika reaksi radang yang terjadi di wajah atau di jerawat itu terlalu hebat, jangan gunakan misalnya sabun yang ada scrubnya. Itu pasti ganggu. Lagi radang, ya, semuka-muka di scrub. Waduh, langsung pasti panas, perih, radangnya malah makin heboh. Sesimpel sabun cuci muka aja. Pilih yang lembut, yang gentle, yang dia ada efek menenangkan kulit gitu. Jangan yang agresif. Misalnya tadi ada scrubnya, ada butiran-butiran yang apa namanya kasar-kasar kayak gitu-gitu. Atau yang bikin kulit kering juga jangan. Iya, betul. Betul. Malah makin memperburuk iritasi yang sudah ada. Gitu. Jadi pilih yang gentle, pilih yang dia ada efek syutingnya, efek menenangkan kulitnya, kayak gitu. Jadi pemilihan skincare itu juga sangat selektif ya dok ya, terlebih memang kita sedang mengalami ya keluhan jerawat ini gitu, jadi lebih selektif. Nah, ya, kalau benar. kita melihat dok di luar sana banyak nih yang krim itu bisa menyembuhkan segala macam. Itu gimana tuh dok? Kadang kan yang banyak manfaat, termasuk salah satunya menyembuhkan jerawat dan langsung menghaluskan kulit. Ya, jadi gini, saat ini industri skincare atau mungkin produk-produk skincare itu kan banyak banget ya, Mbak Cynthia ya. Setiap hari kayaknya kok ada produk baru. Kalau kita memilih produk untuk kita gunakan sehari-hari, selalu gunakan dan cari produk yang aman gitu. Produk yang aman itu yang bagaimana? Karena kita tinggal di Indonesia, badan yang menaungi atau melindungi konsumen tentang produk-produk skincare yang beredar ini adalah BPOM. Jadi carilah produk-produk yang legal, yang sudah mendapatkan legalitas, mendapatkan sertifikasi, mendapatkan izin edar dari BPOM. Itu sebenarnya adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi kita loh, untuk melindungi konsumen loh, gitu. Caranya begitu. Terus gimana itu krim yang nggak ada BPOM-nya dok? Kan banyak, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya kan gitu ya. Tapi itu banyak dong yang dijual. Yah, namanya juga orang cari duit, ada yang jalan halal, ada yang jalan nggak halal, gitu loh. Kemudian ingat lagi, ketika nanti kita pakai produk-produk yang tidak aman, maka yang rugi ya diri kita sendiri, gitu. Ya, yang pertama tadi tentang cara pemilihan produk. Kemudian yang kedua,
Jangan mudah tergiur overclaim. Tagline-tagline, slogan-slogan yang terlalu bombastis, yang terlalu spektakuler banget, misalnya, wah ini mengobati apa namanya, jerawat dalam waktu 24 jam misalnya. Itu kan tidak masuk akal ya, gitu loh. Kalau memang benar 24 jam bisa beres jerawatnya, nggak ada lagi orang yang bopeng. Ya kan? Nggak akan ada lagi orang yang merah-merah kulitnya, karena sekali pakai itu semalam langsung beres. Maka selalu gunakan akal sehat. Jangan terburu nafsu gitu. Karena sebenarnya dengan di logika sedikit aja, itu menjadi tidak masuk akal loh klaim-klaim itu. Memutihkan, misalnya memutihkan dalam waktu 3 hari gitu, menghilangkan jerawat dalam waktu 1 malam, menghilangkan bopeng dalam waktu 3 jam misalnya, kayak gitu. Itu kan klaim-klaim yang bombastis, tapi ya jadinya omong kosong ya, gitu loh. Jadi jangan mudah tergiur dengan ya tadi overclaim yang tidak masuk akal, gitu. Berarti ketika kita menjadi lebih pintar untuk memilih isi kandungan dalam skincare, kemudian lebih pintar juga untuk menelaah apa manfaatnya, itu salah satu langkah penting ya dok ya? Betul, memperhatikan ingredients ya, bahan aktif yang terkandung dalam produk itu apa gitu. Itu penting. Kan sekarang kalau label, kalau produk yang BPOM kan semua ada. Tulisannya ada di situ. Karena memang wajib begitu kan, gitu loh. Dalam aturannya kan memang harus ditulis gitu. Di kemasan ada, kadang di labelnya, atau mungkin di cupnya, atau mungkin di botolnya itu kan bisa kita baca tuh di situ ada apa aja ya gitu. Sesuaikan dengan tadi kebutuhan kulit kita, kondisi kulit kita, apa yang mau kita beresin nih dari kulit kita tuh apa gitu. Ini kayaknya rame banget nih dok, pejuang jerawat yang ikut bertanya juga. Soalnya emang banyak sih ya ininya, geng pejuang jerawat ini. Mungkin saya bisa memilih beberapa pertanyaan yang mewakilkan beberapa pertanyaan yang sama ya dok ya. Ya, boleh Mbak Cynthia. Oh, ini ada yang nanya nih Mbak, lumayan menarik nih. Apakah jerawat genetik bisa disembuhkan, dok? Nah, ini kadang-kadang suka ada salah kaprah sih. Jadi, jerawatnya itu tidak genetik, gitu. Jerawat itu bukan gangguan atau penyakit yang diturunkan. Yang diturunkan dari orang tua kita adalah jenis kulitnya. Ya, jenis kulitnya. Orang tua kita, salah satu ayah atau ibu berminyak nih. Kita menjadi lebih besar resikonya. Kulitnya mirip-mirip dengan salah satu beliau. Gitu. Nah, ketika kulit kita itu mirip dengan ayah atau dengan ibu, maka biasanya keluhan yang muncul juga tidak jauh-jauh. Gitu. Ayah berminyak, kita juga berminyak. Ayah dulu waktu muda jerawatan parah misalnya. Nah, kita menjadi lebih besar kemungkinan untuk terjadi seperti itu karena kulit kita mirip dengan ayah. Bukan jerawatnya yang diturunkan, tapi jenis kulit kita yang mirip dengan ayah tadi, makanya keluhan yang muncul nggak jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya si basic kulitnya gitu. Walaupun mungkin munculnya mungkin belum, bukan dari awal ketika dia merasa kulit
ada perubahan, tapi mungkin nanti munculnya di umur sekian, itu bisa jadi ya dok ya? Bisa jadi, bisa jadi. Karena kan tadi Ya. juga ya, tadi yang diturunkan adalah jenis kulitnya. Kemudian ada juga yang cukup menarik nih. Dulu ayahnya, ayah atau ibunya salah satu memang gampang jerawatan gitu. Dari 4 anak dari ayah ibu itu, cuman 1 nih yang nurun jadi gampang jerawatan juga. Yang 3, yang lain mulus-mulus. Nah ini si 1 ini jadi iri setengah mati ini kadang-kadang nih. Ada tuh pasien saya, dok pas kakak adik saya tuh nggak ada yang jerawatan kayak gini, kok cuma saya gitu. Nah setelah ditelusur ternyata dari ayahnya. Memang dulu waktu muda karena berminyak ya kulitnya, kemudian memang gampang muncul jerawat. Maka cuma nurun di anak yang kedua ini. Anak pertama, anak ketiga, anak keempat ikut kulit mamanya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, masalahnya ketika genetik itu kan kita nggak bisa milih ya, gitu. Milih mau yang mana kan nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah yang dikasih ke kita, yuk kita rawat gitu. Bisa sembuh kalau tadi pertanyaannya mungkin jerawat genetik tuh maksudnya tadi ya, ayah ada terus kita jadi ada juga jerawat. Apakah bisa sembuh? Bisa banget gitu. Jerawat itu bukan kutukan, tenang aja. Bisa diatasi. Sekarang obat jerawat ada banyak, tinggal sesuaikan ke kebutuhannya. Kalau misalnya tadi nggak bisa ketemu nih dok, nggak ketemu, saya udah cari bolak-balik ini itu ganti-ganti nggak ketemu. Yuk konsul. Karena kita perlu cek apa sih yang diperlukan oleh kulit ini, kenapa kok nggak beres-beres. Pakai produk yang A, B, C, D tadi kok nggak beres-beres, ada apa? Yuk kita periksa dulu gitu. Jadi kalau mungkin ada cerita dulu ayah saya mengalami keluhan jerawat tapi nggak sembuh, itu bukan berarti akan sama juga yang kita alami ya dok ya, tergantung belum bagaimana tentu kita merawatnya. ya, betul, belum tentu sama plek kayak gitu juga sebetulnya gitu, karena tadi ya balik lagi, kadang genetik tuh kan kayak kocokan untung-untungan ya gitu kan, mix dari ayah dan ibu gitu kan, jadi kita mau dapat yang mana ya itu kuasa Tuhan gitu. Dan bagaimana kita merawat itu ya dok ya. Betul Oke nih dok, gitu. ada pertanyaan yang seru nih kayaknya nih dok, jerawat yang isinya kayak nasi itu sebenarnya apa sih dok? Jerawat isinya kayak nasi. Apa ya? Bentuknya kayak nasi mungkin yang dimaksud. Ada biasanya kalau yang ya biasanya kalau bentuknya ada kayak nasi, dia keras, warnanya putih, bentuknya lonjong kecil gitu ya, itu sebenarnya komedo sih gitu. Ada komedo yang nyumbat di situ gitu, makanya terus bisa reaksinya tuh bisa jalan terus jadi lebih meradang lagi. Mungkin gini. Jadi ceritanya kenapa sih kok bisa muncul jerawat gitu ya, kita agak mundur dikit nih Mbak Cynthia. Yeah. Penyebab jerawat itu sebenarnya itu aja. Bedakan penyebab dan trigger, pemicu. Ini penyebab, ini pemicu. Penyebabnya itu cuma 4 hal penyebabnya. Sekresi sebum yang berlebihan, sekresi kelenjar minyak yang berlebihan. Yang kedua adalah abnormalitas dari keratin kulit. Jadi pergantian sel keratin di kulit itu terlalu cepat. Akibatnya ketika keratinnya tuh pergantian atau pertumbuhannya terlalu cepat, maka yang di bagian folikel itu, di folikel rambut itu kan ada sebumnya, minyaknya. Minyaknya banyak, hipersekresi sebum tadi ya, minyaknya banyak, ditambah dengan si keratin yang tadi turnovernya terlalu terlalu berlebihan. Harusnya kalau turnovernya normal itu normal lepas ganti baru gitu. Nah karena dia hiperkeratinisasi karena terlalu cepat dan ada hipersekresi sebum tadi, lepas gumpal karena ada si sebumnya tadi ya kan, lepas berganti gumpal lama kelamaan numpuk di dalam pores-nya, terbentuklah komedo. Ya, komedo tadi yang ada nasinya tadi, nah itu komedo. Gitu kan? Setelah komedo itu terbentuk, kalau tidak tertangani dengan baik,
maka akan jalan lagi ke fase berikutnya. Nah, ini ada reaksi radang tuh di situ. Sebum numpuk, komedo numpuk makin lama merah, ada warna merah. Nah, itu reaksi peradangan terjadi, reaksi inflamasi terjadi. Makin lama radang nggak beres-beres, radangnya makin lama, maka koloni bakteri C. acnes atau P. acnes di dalam kulit kita menjadi overgrowth. Koloninya tuh jadi banyak banget. Ya, ketika koloninya jadi banyak, maka muncullah tadi titik nanah. Nanahnya makin gede, pecah tuh di dalam. Bisa jadi nodul, jerawat yang gede banget, atau jerawat yang kista, yang besar sekali, gitu. Jadi, semua jerawat, mau jenisnya yang kayak apa, selalu bermula dari adanya komedo. Selalu. Nggak mungkin jerawat itu skip, tiba-tiba bernanah, nggak bisa. Tiba-tiba radang, nggak bisa. Selalu komedo dulu. Selalu. Makanya kita selalu ngomong, komedo itu juga jerawat juga sayang. Tapi jerawat yang belum meradang atau tidak meradang. Makanya kalau ada komedo, yuk diberesin. Supaya nggak makin ngembang nih ke step berikutnya. Jadi meradang, jadi bernanah, jadi kista, macam-macam. Gitu. Stepnya selalu begitu. Itu pemicunya cuma 4 tadi. Ya, penyebab. Penyebabnya cuma 4 hal tadi. PR-nya adalah, ini PR-nya, pemicunya banyak banget nih yang di tangan kanan saya nih, pemicunya nih banyak banget. Apa sih pemicunya? Ya lifestyle, ya pola makan, pola hidup, aktivitas fisik, olahraga atau enggak, tidurnya begadang apa enggak, hormonalnya balance atau enggak, make up-nya sehari-hari gimana gitu ya, polusi yang terjadi pada tubuh kita gimana, itu yang akan menjadi trigger pengganggu dari jerawat gitu. Seru banget dokter ini ilmunya buat juang jerawat. Ngomongin jerawat itu ya Mbak Cynthia, ngomongin jerawat itu nggak ada habis-habisnya. Karena kita pun, saya dokter kulit pun masih terus update terus Mbak Cynthia, karena belajar acne itu bukunya segini. Wah. Acne doang. Karena apa? Di dalamnya itu ruwet banget. Ruwetnya apa? Ruwetnya adalah reaksi inflamasinya itu bisa cabang ke sana, cabang ke sana, cabang ke sana. Ada interleukin ini, ada mediator kimia ini, ada si ini, ada si itu. Banyak banget. Bisa nyabang ke banyak hal. Makanya kita kalau ditanya gini ya, misalnya ada pertanyaan. Pertanyaannya simple, Dok, saya jerawatan. Diobatin apa ya? Nah, pertanyaannya simple, tapi di dalam otaknya para dokter kulit itu, ini jerawatnya yang mana ya? Yang ringan, sedang, berat, sangat berat. Oh, kalau yang berat, apa ya reaksinya? Nanahnya seberapa ya? Gitu. Jadi kita gagu langsung kalau ditanya, Dok, saya jerawatan. Apalagi kita nggak periksa ya, nggak periksa kulitnya. Cuman DM misalnya kayak gitu. Dok, saya jerawatan. Nggak sembuh-sembuh. Bagusnya diobatin apa ya? Itu gagu langsung nggak bisa jawab. Karena perlu penggalian tadi, menggali informasi panjang lebar, supaya kita tidak salah menentukan terapi. Gitu. Pertanyaan yang terkait dengan penjelasan dokter, mungkin nggak nih bisa sembuh tanpa harus melewati perawatan dokter? Gitu. Karena kita dokter bilang tahu dulu nih kondisinya udah di tahap yang mana. Gitu. Apakah bisa cepat ini sembuh tanpa? Bisa. Betul. Bisa ketika memang reaksi jerawatnya itu ringan atau sangat ringan tadi ya. Jadi kalau tadi kayak saya sampaikan di depan, kalau ringan atau sangat ringan pakai OTC aja biasanya beres tuh. Gitu. Tapi kalau tadi udah meradang ini itu, ya kalau mau diatasi dengan cepat ke dokter. Bisa nggak dok kita biarin aja ya, misalnya nih jerawatnya parah nih. Tapi kita biarin aja dok. Kita diemin. Paling cuman kita kasih skincare biasa deh. Nggak kita kasih obat dokter. Tapi jerawatnya parah nih. Bisa sembuh nggak dok kira-kira? Bisa iya, bisa enggak.
Nah, kita ngomong yang bisa iya dulu. Bisa, iya, sembuh, tapi sequelnya nggak karu-karuan. Kulitnya cacat. Cacat dalam artian ini adalah ada bopeng yang sangat dalam banget. Ya, mungkin ada sequel jadi keloid, mungkin jadi jendol, ada pasien saya laki-laki kayak gitu. Atau jadi scar hipertrofi satu wajah. Ada yang kayak gitu. Nah, kita kan nggak mau ya muncul seperti itu sequel yang akan jauh lebih sulit diatasi daripada ngontrol jerawatnya itu sendiri. Gitu. Nangani bopeng itu sulitnya setengah mati loh. Daripada kalau jerawatnya lagi merah, yuk kita beresin. Karena ya tadi, namanya sequel, dia di belakang munculnya sudah terlambat. Ibaratnya kayak gitulah, ibarat katanya kayak gitu. Nah, tadi yang saya bilang bisa. Yang kedua, ada yang nggak bisa. Hilang timbul terus. Gitu. Satu hal yang menjadi perlu digarisbawahi pada pasien-pasien jerawat ini, bahwa si gangguan kulit ini tidak hanya melukai kulitnya aja, bukan kulitnya aja yang jadi terganggu, tapi jiwanya, psikologis dari pasiennya itu jangan lupa bisa terganggu. Pasien saya laki-laki ada umur semester 1 tuh sekitar berapa tahun ya? Ya 17-18 tahun lah ya, gitu. Dia ya sekitar itu. Ya, baru mau mulai kuliah. Dia jerawatan. Tapi dari dulu dia nggak mau kalau diajak ke dokter. Mamanya sudah berinisiatif. Yuk, beresin, yuk. Tapi cowok ya biasanya, nggak usah deh. Nggak mau deh, gitu. Ya kan? Pada satu titik kemudian dia masuk ke universitas nih kuliah. Ya, minder setengah mati nggak mau kuliah. Mamanya sampai bingung, sampai nangis-nangis karena si anak ini mengurung diri di kamar. Tidak mau kuliah, tidak mau keluar kamar, dekem doang di situ. Serumah bingung. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa memang hanya di kulit, tapi problemnya tuh bisa sampai psikologis juga, bisa mengganggu quality of life. Ya, itu baru satu tuh. Nggak mau kuliah. Sering juga yang pasien saya yang lebih dewasa, ya, yang lebih dewasa di atas 25 ya, 25 menjelang 30. Ada sedikit diskriminasi ya ketika dia bekerja di tempat yang membuat atau mengharuskan beliau bertemu dengan klien. Ya kan? Ya. Ya, ada kayak gitu. Nah, berpenampilan begini. Itu seharusnya tidak boleh terjadi, seharusnya, karena semua pekerjaan itu kan berdasarkan kapabilitas ya. Kalau dia mampu, dia bisa mengerjakan, dia qualified, ya harusnya dikerjakan. Tapi kan ternyata di dunia kerja tidak selurus itu, gitu loh Mbak Cynthia. Ya kan, paham? Jadi kadang-kadang itu juga menjadi gangguan. Dia capable, dia qualified untuk posisi itu, tapi ada gangguan tadi ya di kulitnya dia yang mungkin nggak bisa diterima nih sama mungkin bosnya lah, atau mungkin kantor pusatnya lah, atau apa, kita nggak ngerti ya. Maka jadi temennya nih yang dia nggak capable amat, tapi dia good looking gitu. Ada yang kayak gitu. Pasien saya ada yang kayak gitu. Sampai dia tuh dalam tanda kutip, aduh stres banget dok, kayak gitu. Karena ya tadi, jadi di-compare kan mau nggak mau. Nah itu kan juga mengganggu kualitas hidup ya. Belum lagi kadang-kadang sakit hatinya diomongin orang itu loh, kadang-kadang kan membekas ya di hati kita gitu. Kan memang kalau umur-umur kayak kita, udahlah, nggak usah didengerin. Toh juga itu orang cuma ngomong-ngomong doang, nggak mau biayain kamu ke dokter misalnya kayak gitu. Ada kan omongan, ih kok jerawatan mulu sih kamu, kok jerawatnya merah-merah, obatin dong, yang bersih dong, cuci mukanya. Kan ada kadang-kadang kayak gitu. Celutukan-celutukan orang yang kadang-kadang nggak dipikir sama orang lain, tapi menjadi hal yang menyakitkan gitu loh untuk si pejuang jerawat ini. Maka udah banyak banget penelitiannya bahwa si acne ini
nggak semata-mata masalah kulit, tapi juga masalah psikologis. Karena gangguannya bisa panjang, bisa kemana-mana. Gitu. Oke. Boleh nih dok berbagi tips dengan pejuang jerawat nih. Um, Mungkin yang berhubungan dengan pola makan dan pola hidup, lifestyle seperti apa yang harus dijalani Ya, dan apa yang harus dipilih. Walaupun memang kembali lagi kayak tadi dokter bilang tetap harus merawat, maintenance itu yang paling penting gitu. Jangan betul, sampai nanti kita betul. berlomba-lomba sama si radang ini gitu. Tapi untuk mendukung ini semua, kayak tadi dokter bilang, lifestyle harus diperhatikan, kemudian pola makan juga harus diperhatikan. Boleh nih dok share ke kita semua nih pejuang jerawat, tips-tips dari dokter. Ya, tipsnya ini disclaimer di depan ya, disclaimer di depan. Gampang diucapkan, tapi sulit dan sukar untuk kita bisa konsisten melakukan. Maka tantangannya adalah kita bisa disiplin, konsisten. Ya kan? Yang pertama, ngatur jam tidur. Sesimpel itu deh. Tidurnya jangan begadang yuk, gitu. Di bawah jam 11 tidur deh, gitu. Ya, tengah malam usahakan udah tidur. Itu akan sangat membantu sekali. Kenapa? Karena ketika kita tengah malam tidur, tidurnya telat gitu ya, atau begadang misalnya tidur jam 4 subuh baru tidur, itu akan mengganggu sekresi sebum kita. Akan jadi hipersekresi, makin berminyak. Ketika makin berminyak, ya pasti otomatis jerawatnya pasti muncul-muncul terus. Itu yang pertama, Malah jam tidur. nggak terlalu pikirkan ya dok ya, tapi ternyata memberi pengaruh. Jadi nomor satu tadi, yuk tidurnya jangan begadang. Tapi dok, saya tuh banyak banget yang dikerjain dok. Saya baru skripsi, gimana gitu. Kadang-kadang saya bilang, emang kalau skripsi kamu harus begadang. Emang kalau skripsi kamu 7 kali 24 jam tidak tidur. Kan enggak, gitu kan. Dari sehari ada 24 jam. Yuk saya minta 4 atau 5 jam aja yuk untuk tidur. 4 atau 5 jam aja untuk tidur. Tapi jam tidurnya yuk ditaruh di tengah malam. Gitu. Jam 10 tidur, bangun jam 3 subuh. Cuma 5 jam loh. Tapi sudah cukup untuk beresin jerawatnya supaya nggak makin meradang. Idealnya kalau kita ngomong idealnya tidur malam itu kan memang 6 sampai 8 jam. Ya kan, Mbak Cynthia? Ya idealnya. Tapi kan ini kita tidak dalam setting ideal. Kita lagi banyak banget nih yang harus dikerjain, deadline-nya banyak, papernya banyak dong. Skripsinya ditunggu dosen revisinya misalnya kayak gitu. 5 jam aja yuk tidur, tapi di tengah malam. Jam 10 tidur, jam 3 subuh bangun. Nanti begitu jam 3 subuh bangun melek, kerjain lagi deh, ngetik lagi deh. Sampai jam 10 malam lagi, ntar tidur. Jam 3 bangun, ngetik lagi boleh deh, gitu. Itu satu, beresin jam tidur. Memang kondisinya seperti itu yang memang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu kemudian harus bangun jam 3, itu kondisi kulit sudah berbeda ya dibandingkan sudah beda banget. Kita menahan dulu sampai urusan selesai nih, sampai kerjaan selesai baru jam tahun gitu kita tidur. Itu kondisinya udah beda banget ya dok ya? Beda banget. Dari tadi 5 jam doang, tapi ditaruh di tengah malam akan jauh sangat lebih bermanfaat daripada kita tidur misalnya subuh jam 4 baru tidur. Nanti bangun jam 2 siang, habis zuhur baru bangun. Itu panjangnya nggak karu-karuan, tapi tidak ada efeknya untuk kita beresin jerawat. Kan ini judulnya kita mau lifestyle yang baik supaya jerawatnya terkontrol kan? Ya tadi caranya begitu. Gitu, caranya begitu. Berarti nggak boleh sama sekali begadang dok? Ya boleh aja kalau begadang itu ada artinya gitu ya katanya ya. Jadi kalau begadangnya itu memang wah urgent banget harus misalnya nganter orang tua nih kemana, jemput ke bandara misalnya, atau nganter ke rumah sakit, ya kan nggak apa-apa, itu kan sekali-sekali aja, bukan yang tiap hari ya kan. Ini kita ngomong untuk on daily basisnya, perbaiki jam tidur. Yang kedua, atur pola makan. Ini sering banget terabaikan. Apalagi dengan style anak muda sekarang ya. Sukanya junk food gitu kan. Kedai boba tiap minggu ada yang baru. Nah itu kan berpengaruh ya Mbak Cynthia. Usahakan untuk bisa makan sehari-hari on daily basisnya itu makan sehat.
gitu. Makan sehat yang gimana sih? Yuk inget-inget pelajaran waktu SD, waktu SMP pasti pernah diajarin kan? Pola makan sehat. Ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buah-buahannya. Minum air putih. Simple. Ya kan? Simple, kita semua tahu, tapi kita belum melaksanakan kalau belum kepentok. Saya yakin semuanya paham makan sehat itu yang gimana. Tapi kan yang enak di mulut itu junk food, Dok. Makan cepat saji itu lebih enak. Iya, memang lebih enak, tapi kan tidak sehat. Gitu loh. Ketika yang kita makan tidak sehat, ya berimbas ke kulit kita. Gimana mau kulitnya sehat ketika yang dimasukin ke dalam tubuh kita makanan-makanan yang junk food, yang makanan sampah lah ibaratnya kayak gitu. Ya gimana dong, bahan bakunya aja nggak sehat, masa minta kulit sehat? Kan gitu, gampangnya begitu. Apakah tidak boleh sama sekali, Dok, makan junk food? Burger enak, Dok. Pizza enak banget. Iya, bener. Saya pun juga enak banget. Tapi kan jangan tiap hari sayang konsumsinya. Gitu loh. Sekali-sekali boleh lah. Sebulan 1-2 kali oke lah. Tapi ya jangan tiap hari. Hari ini Thai tea yang ini promo. Beli. Yang ini besok ada boba, gerainya baru. Buy one, get one. Aduh, nggak mau rugi dong. Beli. Besokan lagi ada gerai pizza baru nih. Beli 1 loyang, gratis 1 loyang yang large. Waduh, sayang dong kalau nggak beli. Beli lagi. Jadinya nggak sehat. Gitu. Kapan dikasih sayur, kapan dikasih buah, kapan minum air putihnya cukup. Gitu loh. Itu sih simple sebenarnya tapi tadi belum melaksanakan kalau belum kepentok gitu, mesti seringnya begitu. Jadi bukan dari ini, harus dari itu, bukan begitu ya, Dok ya, tapi lebih kayak ke ya coba diingat lagi yang artinya makanan sehat itu seperti apa kayak gitu. Yap, yang betul. Mengandung itu gitu. Ya, Dok ya. Benar. Mungkin makanan ini nggak boleh, kan begitu juga. Iya, boleh benar. Ya. Benar. Jadi tadi ingat lagi konsep makan sehat itu yang gimana gitu. Diet boleh tapi diet sehat karena kadang-kadang itu diet sekarang ini jadi hal yang agak misleading. Diet biar acne-nya sembuh, terus nggak mau makan daging merah misalnya, nggak mau makan daging sapi, nggak mau makan daging ayam gitu. Maunya sayur doang, buah doang. Jadi nggak sehat loh. Karena bahan pembentuk tubuh, protein sebagai zat pembangun nggak ada. Akibatnya apa? Karena dietnya nggak sehat, turun drastis berat badannya. Ya, turun drop, langsung berat badannya turun drop. Kemudian muncullah keluhan-keluhan tambahan lain. Rambutnya brodol, rontok. Kulitnya malah makin kusem, jerawatnya malah makin nggak karu-karuan. Banyak yang kayak gitu. Makanya selalu diet sehat, yuk diet sehat, nggak usah ekstrim banget deh, gitu. Kita tetap butuh protein, kita tetap butuh karbo. Kalau mau mengurangi, mengurangi itu berarti tetap ada, tapi jumlahnya mungkin jadi kecil. Misalnya karbohidrat, dikurangin, yang tadinya 1 kepal gini, dikurangin jadi separohnya, atau jadi sepertiganya, boleh, tapi kan tetap ada. Sayurnya boleh dibanyakin, daging proteinnya tetap ada, gitu loh. Intinya sih begitu ya, karena kalau dari barusan semalam nih saya ngobrol juga sama dokter ahli gizi gitu ya, karena sekarang ini banyak salah kaprah gitu. Bener-bener nggak mau makan daging, bener-bener nggak mau makan karbo, sayur doang. Sayur bagus, buah bagus, tapi ketika itu menjadi satu-satunya ya tidak bagus jatuhnya, gitu. Sambil lihat lagi ya dok ya, mungkin ada pertanyaan lain yang seru juga untuk dibahas nih. Ada yang nanya, kok aku pernah punya jerawat, nyut-nyutan bikin pusing. Itu gimana tuh dok? Ya, nyut-nyutannya ya karena itu ya, tanda radang tadi ya. Karena kan tanda radang itu kan ada nyerinya tadi kan. Kalau radangnya sudah terlalu hebat, misalnya terlalu gede banget gitu. Makin gede, makin meradang, ya nyeri. Kadang-kadang sakit, kesentuh sakit. Buat sujud misalnya ini ada 2 di pelipis ya, jerawatnya gede, buat sujud, wah nyut-nyutan bisa. Gitu. Makanya ya tadi reaksi radang itu memang
perlu sesegera mungkin yuk kita atasin gitu, supaya nggak makin sequelnya nggak makin berat ke depannya gitu. Jadi nyuciannya itu bagian dari radangnya itu ya dok ya, tadi dokter Ya, bilang jika timbul kemerahan, kemudian dipegang juga agak hangat dan sampai benar. perasaan itu memang sedang meradang ya dok ya. Ya, betul. Lagi. Betul banget. Kayaknya udah banyak nih dok yang pertanyaannya nyambung dengan obrolan kita, seru banget. Iya, makanya tadi kan aku bilang Mbak Cynthia, ngomongin jerawat itu nggak ada habisnya. Karena tiap orang itu mengalami keluhan yang beda-beda juga ya dok ya. Walaupun intinya ngomongin aku punya jerawat, tapi jerawat kayak apa yang dirasakan, kemudian sudah sejauh mana tingkatannya, kata dokter bilang itu beda ya. Betul. Jadi ya tadi apa namanya, jenis yang dialami itu bisa beda-beda gitu kan. Jadi penanganannya juga nggak bisa sama gitu kan. Kemudian ya tadi prinsip penangani jerawat itu adalah yuk sesegera mungkin reaksi radangnya diredakan gitu, karena kuncinya di situ. Ketika reaksi radang terjadi dan dibiarin aja, maka dia akan ngembang tuh sampai kemana-mana, sampai ke jerawat yang kista tadi, yang nyut-nyutan, disenggol sakit gitu-gitu. Maka tujuannya adalah sesegera mungkin mengatasi reaksi radangnya, menurunkan reaksi radangnya, menghentikan reaksi radangnya juga, supaya si jerawat itu nggak lanjut ke step jerawat berikutnya. Dan menghindari sequelnya. Sequelnya itu apa? Perubahan warna kulit, kemerahan, kecoklatan, kehitaman, ya, pigmentasi kulit, itu perubahan warna. Yang kedua, tadi perubahan tekstur kulit. Ada yang jadi cekung ke bawah, bopeng, ada yang jadi cembung ke atas, keloid atau scar hypertrophy, atau cembung kecil-kecil, papular acne scar. Biasanya di bagian hidung nih, jendol-jendol kecil-kecil, bagian dagu juga jendol-jendol kecil-kecil. Ini kayak jerawat dok, tapi bukan jerawat, biasanya kayak gitu. Ini kayak jerawat dok, tapi begini-begini terus nggak hilang-hilang. Ya memang, karena itu sudah bukan jerawat, tapi sequel dari jerawat yang dulu pernah terjadi, berulang di tempat yang sama. Endingnya ada scarnya, tapi kecil-kecil, kayak batu kecil-kecil gitu, kasar-kasar gitu di bagian dagu. Sering seperti itu. Oke dokter, obrolan kita seru banget nih, banyak banget yang dibahas. Dan memang seperti tadi dokter bilang, pasti ada aja nih, nggak ada habisnya. Iya, benar. Kembali lagi, agak menyambungkan dikit ke tadi yang sudah kita bahas, topik mengenai pemilihan kandungan di skincare ya dok ya. Kalau dari sendiri, kami itu ada series dari produk Eversign yang memang concernnya juga untuk kulit sehat. Salah satunya adalah untuk mengatasi keluhan jerawat ini nih, gitu. Dan kandungannya itu semua dari bahan alam, yang membantu untuk mengatasi masalahan yang timbul dari berbagai macam keluhan kulit. Salah satunya jerawat, seperti itu. Dan kita ada Moringa series. Moringa atau yang dikenal dengan daun kelor itu ternyata memang memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk menjadikan kulit lebih sehat. Salah satunya juga untuk membantu mengatasi keluhan jerawat, seperti meredakan iritasinya, seperti itu. Dokter mungkin sudah tahu juga nih salah satu produk-produk dari Eversign, Moringa seriesnya. Kita ada facial wash, kemudian ada refresh toner essence, dan ada soothing gelnya gitu. Ternyata sudah tampil dok ya. Kemarin udah nyoba. Kemarin udah nyobain produknya. Sudah coba. Yang apa? Face washnya itu lembut banget, enak banget. Face washnya enak banget. Terus nggak ada apa ya? Kadang kan ada beberapa yang sabun cuci muka itu after washingnya, setelah dibilas kan agak narik gitu ya. Nah kemarin saya coba, nggak enak.
Jadi Ya, sesuai sama yang tadi kita omongin di depan ya, Mbak Cynthia, ya. cari skincare yang gentle gitu supaya tidak makin memperburuk atau memperberat si reaksi radangnya gitu. Jadi buat teman-teman pejuang jerawat yang mau tahu detail, seperti tadi dokter sudah bilang harus memperhatikan isi kandungan skincare, boleh langsung aja nanti sambil mempelajari apa yang ada di Eversign. Seperti itu ya dok ya. Kemudian kayaknya ini nggak ada habisnya nih dok kalau kita masih mau membuka topik-topik seru lainnya. Kita bisa sampai subuh nih ngomongin jerawat loh Mbak Cynthia. Mungkin nanti lain kali bisa kita set up lagi ya dok ya buat obrolan seru lainnya karena banyak kulit yang bisa kita bahas. Bisa, boleh. Ada pesan nih yang harus saya sampaikan ke dokter. Ada salam dari owner Eversign, Ibu Mary Miharjo. Oh iya. Ibu Mary bilang terima kasih banyak dokter. Iya, Ibu Mary banyak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi dengan kita semua di sini. Bagaimana merawat kulit sehat, mengatasi keluhan jerawat seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas malam hari ini ya, Mbak Cynthia ya. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman juga bisa mengambil informasi baru atau wawasan baru, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, satu lagi pesan untuk teman-teman pejuang jerawat gitu ya. Jangan putus asa. Gitu. Jangan putus asa. Kadang ada yang bilang jerawat itu nggak bisa sembuh ya dok, saking desperate-nya, saking dia udah speechless lagi mau gimana gitu sampai dia tuh kayaknya saya nggak mungkin sembuh ya dok jerawatnya. No, jerawat itu pasti sembuh sayang, gitu. Cuman tadi kita harus tahu ngukurnya. Kalau tadi ya udah coba A B C D E F G H I J sampai Z kok nggak beres-beres, yuk konsul ke dokter. Tapi ketergantungan dok, wah itu tidak ada. Ketergantungan nggak ada. Tadi kita udah sampaikan fase maintenance yang penting. Jadi kalau udah diobatin, udah beres, udah baik kulitnya, di-maintain. Di-maintain itu pakai OTC, boleh banget. Produk yang dijual bebas, tidak masalah. Gitu. Jadi kuncinya konsisten, seperti tadi dokter bilang ya, konsisten, rutin, teratur, dan terus semangat ya dok ya. Karena banyak pejuang jerawat di sana. Tetap semangat. Oke. Tetap semangat buat pejuang jerawat. Pasti sembuh. Ya, jerawat itu pasti sembuh. Gitu. Mau mengundang teman-teman pejuang jerawat, setelah live ini selesai, kami akan menyimpan IG live ini di IGTV akun Eversign. Dan kami akan membagikan hadiah buat teman-teman. Boleh share mengenai perjuangannya, jerawat, bagaimana, boleh cerita ketika menghadapi atau mengatasi, atau mungkin ada yang sudah berhasil, boleh. Karena di sini juga kami ingin saling menyemangati ya dok ya. Karena betul. Biar makin ini, kita harus support satu sama lain. Pasti sembuh. Gitu. Oke dok. Kita harus menyudahi karena nanti nggak selesai. Ini seru banget, dokter. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua, ilmunya bermanfaat sekali. Dan amin, terima kasih. Ya, akan ada kesempatan berikutnya lagi untuk membahas yang seru-seru topik lain ya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung malam ini. Terima kasih dokter. Sehat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Terima kasih banyak Eversign. Sukses selalu. Terima kasih. Sehat selalu semuanya.